Apa yang dimaksud dengan konten berulang yang menjadi penyebab gagalnya monetisasi tentunya ya. Secara umum konten berulang ya dari bahasanya sudah jelas atau yang digunakan ulang. Ada istilah lain yang menyebutkan konten reus atau duplikat. Jadi memang kalau konten berulang itu biasanya itu tidak memiliki atau tidak mendapatkan klaim hak cipta. Tapi ketika nanti pengajuan monetisasi dan ditolak, kalau memang kontennya itu karena ada konten berulang atau konten reus, baru ada keterangan bahwa konten yang saya gunakan atau channel saya itu banyak konten yang berulang atau konten duplikat. Jadi ditolak monetisasi karena konten berulang. Tidak mendapatkan klaim hak cipta. Kalau misalnya ada copyright kayak gitu kan sudah jelas ya, kita bisa membuangnya ataupun menggantinya dengan yang memang tidak copyright. Tapi ini kalau kasusnya karena konten berulang itu susah diketahui, bahkan tidak sadar kalau kita itu menggunakan konten yang reus semacam itu atau konten duplikat. Ketahuan ketika pengajuan monetisasi yang ditolak. Ini sebenarnya sudah dijelaskan, terpapar jelas dan banyak di Google Support ya atau YouTube Support. Tapi memang berdasarkan dari penelitian 96% orang itu malas membaca, tingkat literasinya itu sangat minim, lebih suka mendengarkan atau melihat video. Berarti kalau seperti itu kuotanya banyak ya. Ini menurut ringkasan saya saja. Konten berulang berarti adalah konten reus atau konten menggunakan ulang. Konten duplikat. Duplikat di situ artinya adalah bukan hanya satu, jadi dua bahkan lebih duplikat ya. Kalau duplikat berarti kan dari pastean ya, ataupun ambil dari materialnya, baik itu visual ataupun audio ataupun sebagai narasi bentuk artikel yang dari media lain selain atau pemikiran sendiri, misalnya dari website ataupun dari Facebook ataupun dari TikTok dan lain sebagainya. Terus saya gunakan di dalam video saya tanpa, nah ini ada catatannya, tanpa menambahkan nilai lain. Ya mudahnya tanpa diedit, tanpa menjadi penggunaan wajar. Jadi langsung bulat-bulat itu dipakai tanpa ada narasi dari saya. Nah, istilahnya kalau permintaan YouTube itu adalah mendidik, tapi tidak harus mendidik, menghibur juga boleh sih sebenarnya ya. Artinya bulat-bulat langsung dimakan tanpa diedit, ditambahkan efek misalnya atau lain sebagainya. Jadi di situ kan ada istilahnya reus ya. Kalau reus itu berarti harus ada redus. Redus itu adalah menggunakan bagian tertentu ya. Jadi bagian tertentu saja, entah itu bisa dipotong, framenya dirubah dan juga ditambah-tambah efek. Nah, redus. Jadi saya tidak akan membahas redusnya, tapi kalaupun ingin tahu ya itu sebenarnya simpel sih. Ya silakan tanyakan saja di Telegram saya. Mungkin timbul pertanyaan lain, bagaimana dengan konten game? Ya semuanya material, baik itu visual, audio atau kekayaan intelektual yang dibuat oleh orang itu memiliki hak cipta, tapi bisa digunakan ulang sewajarnya, menjadi penggunaan wajar yaitu dengan cara diedit ya. Konten game yang dibuat tanpa memberikan narasi ataupun komentar, tanpa ada reaksi misalnya, itu bisa saja dianggap konten berulang. Terus kayak misalnya juga channel sendiri, video sendiri yang original ya, dikatakan saya beberapa video itu menggunakan material yang sama, yang sama maksudnya saya yang membuat, tapi dari channel yang sama ataupun channel lain. Tapi tidak sama artinya sudah saya modifikasi, sudah saya edit, baik itu dikasih efek ataupun dipotong ataupun dibalik lah ya. Tapi itu intinya adalah memang penggunaan untuk dijadikan sebagai penggunaan wajar. Penggunaan wajar itu adalah kalau memang materi topik ini membutuhkan visual yang semacam itu ya, yang cocok, artinya tepat ngomongnya, ini visualnya ini kan lebih apik ya.
dan saya memiliki, dan itu sudah saya ada di video sebelumnya. Jadi saya bisa saja menggunakan video sebelumnya, tapi tidak 100% video sebelumnya saya gunakan, hanya beberapa bagian ya. Bagaimana supaya bisa menggunakan konten berulang? Nah, untuk solusinya saya rasa saya tidak menyarankan untuk membuat konten-konten yang memang mengambil dari material orang lain. Kalau memang benar-benar ingin menjadi kreator ya buatlah material sendiri ya. Jadi konten original maksudnya. Jadi solusinya ya lebih baik menghindari penggunaan material yang bersumber dari media sosial ataupun website ataupun bahkan YouTube, tapi itu adalah yang milik orang lain. Jangan gunakan itu. Jadi gunakanlah konten yang original, itu lebih baik. Kalaupun kok tetap harus ada material, yaitu harusnya yang masih penggunaan wajar. Itu salah satunya. Sebenarnya masih banyak ya. Misalnya konten-konten pada channel kayak IQ7 tahu kan itu ya. Nah, itu kan hampir 100% materialnya itu kan milik orang lain. Ya enggak, tapi itu bisa monetisasi, tapi resikonya berat. Beratnya bagaimana? Mungkin ada beberapa video yang tidak bisa diputar di Indonesia ataupun di beberapa negara ya. Jadi di sini nanti kita otomatis channelnya atau videonya itu kena strike, monetisasinya off. Itu yang mudahnya. Nah, yang lebih beratnya menjadi suspend channelnya ataupun lebih akutnya lagi menjadi banned. Baik, itu saja ya. Jadi mengenai konten berulang itu apa ya, menurut pendapat saya simpulkan adalah konten yang ambilnya itu dari media sosial yang memang sudah sering digunakan oleh orang-orang lain, baik itu di channel ataupun di media sosial, ataupun konten sendiri pun bisa menjadi konten berulang kalau memang digunakan ulang oleh saya sendiri di channel yang berbeda ataupun di channel yang sama tanpa harus adanya review. Dan untuk bagaimana cara mengatasinya, tentunya lebih baik menggunakan konten original saja, bikinan sendiri ya. Dan solusi yang tidak saya sarankan ya pakailah penggunaan yang wajar. Nah, untuk mengenai ini mungkin saya tidak akan membahas lebih lanjut, tapi kalau mau bertanya-tanya saya akan jawab sebisanya. Silakan gabung di room ya berbagi belajar bersama ya, ada di channel di pojok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya.